Beberapa tahun yang lalu, all-in-one water cooling seperti ini adalah sebuah parts PC yang bisa dibilang mewah ya, yang cuman ada di PC rakitan high-end yang biasanya pakai Ryzen 7, Core i7, dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini makin banyak produsen yang mengeluarkan all-in-one water cooling yang bahkan ukuran 240 seperti ini dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satunya adalah yang akan saya review ini guys. Ini adalah Gambias Aura GL240V2. Sebuah all-in-one water cooling 240 yang punya beberapa bonus fitur tambahan yang nggak ada di water cooling low budget lainnya. Misalnya seperti yang bisa kita lihat di bagian belakang kardusnya ini. Ada fully rotatable pump housing, terus kemudian hidden cable routing untuk fan-nya supaya nggak terlihat semrawut kabel fan-nya, dan dia juga punya built-in lightning effect untuk RBG. Dia bisa ganti-ganti efek sendiri dan ada tombol dedicated-nya selain kalau kalian mau colokin atau sinkron ke motherboard. Jadi untuk dipasang di motherboard yang belum support ARGB Sync pun masih bisa. Nah, nanti kita akan mereview Ayo water cooling yang satu ini dan saya akan bandingkan dengan all-in-one water cooling yang dulunya juga cukup mahal sih. Ini saya belinya di range 600 ribuan ya. Dan itu udah tergolong yang paling murah saat itu. Ini adalah Coolmoon Ayo 240. Oke, jadi langsung aja ya. Sekarang kita unboxing dan kita review singkat si Aura GL240V2 ini. Nah, di dalam paket penjualannya pertama-tama kita tentu saja mendapatkan sebuah manual book ya. Ini benar-benar buku, dia tebal dan isinya lengkap untuk petunjuk pemasangan. Dan tentu saja kita juga mendapatkan bracket set komplit untuk motherboard Intel maupun AMD. Misal seperti ini nih, kita mendapatkan sebuah backplate yang benar-benar backplate, bahannya dari plat, bukan dari plastik. Dan ini hanya dipakai untuk memasang di motherboard Intel ya, multi socket ya. Jelas support sampai ke 1700 juga. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah thermal paste kecil model suntikan seperti ini yang ada label brand Gambiasnya, dan ini ada lagi bracket mounting set Intel dan AMD jadi satu. Warnanya hitam dengan bautnya juga. Dan ini juga banyak ini ya, screw dan spacer, nut juga, baut dan more set lah untuk berbagai soket. Banyak banget, ada 4 plastik clip. Dan yang terakhir ini adalah screw kit. Nah, ini biasanya untuk memasang radiatornya ke casing. Paling gampang di nut ini. Kemudian untuk Ayo water coolingnya sendiri penampakannya seperti ini guys. Ukuran radiatornya standar ya, ketebalannya juga standar sama dengan fan seperti layaknya Ayo water cooling lainnya. Dan yang jadi kelebihan dari Ayo water cooling ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, kabelnya ini nggak terlalu semerawut karena memang untuk kabel fan-nya ini dia sudah dijadikan satu seperti ini guys. Saya nggak tahu nih sistemnya seperti apa di DC chain langsung atau gimana, tapi kita tinggal colokin aja 5 volt 3 pin ARBG dan 4 pin PWM untuk menyalakan fan-nya ini. Dan selangnya standar ini, fleksibel, cukup oke juga, build quality-nya bagus. Terus untuk kabel di area motornya ini dia juga cukup banyak ya ini. Oh, dia ada male dan female 5 volt 3 pin guys. Jadi ini lebih memudahkan kita kalau mau menyabang-nyabang ya, bisa di DC chain. Kemudian ini juga dia pakai 4 pin PWM untuk motornya. Terus ini ada lagi konektor power switch yang nyambung ke switch. Ini yang tadi saya bilang juga ya, salah satu kelebihan dari Ayo water cooling si Aura GL240V2, yakni dia punya dedicated RBG effect kalau misal kalian pasang di motherboard yang belum support ARBG Sync. Untuk bagian motornya sendiri seperti ini, dan ini rotatable ya, tadi sudah ada tulisannya di bagian boxnya. Saya kurang tahu nih memutarnya gimana nih guys. Ya, yang jelas bisa di-rotate lah menurut. Oh, yang bisa di-rotate yang bagian tengahnya aja yang ada tulisannya Aura ini. Dan nanti juga pasti akan bisa menyala RBG ya.
Nih, bisa diputar-putar begini guys. Supaya tulisannya ini nggak kebalik ya. Kita mau pasang posisi selang di bawah, posisi selang di samping, posisi selang di kiri. Tulisannya tetap bisa kita sesuaikan supaya bisa kebaca. Aura. Build quality lumayan, bahan plastik ABS, dan untuk base plate-nya full copper. Standar lah untuk sebuah AYO water cooling. Yang termurah pun sekarang semua pakai full copper seperti ini. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Secara fisik nggak ada lagi yang bisa direview. Sekarang saya akan lanjut memasang AYO water cooling ini ke PC saya. Di sini saya memakai platform AMD AM4 dan pertama-tama kita harus melepas bracket plastik bawaan dari motherboard ini ya, yang ada di atas dan bawah prosesor. Nah, nanti untuk backplate yang ada di bagian belakang motherboard, bawaan motherboardnya ini tetap kita pakai seperti biasa. Terus pertama-tama saya akan memasang radiator ke casing dulu guys, supaya nanti pemasangannya mudah. Dan BTW ini sudah saya pisah-pisah ya, jadi ini semua adalah baut dan bracket yang akan dipakai untuk dipasang di motherboard AMD. Sekarang kita akan pasang bracket yang AMD ini ke base plate yang ada di AYO water cooling. Ini posisinya jangan sampai kebalik aja. Kemudian kita lanjut untuk memasang ini ya, bracket mounting di motherboardnya sebelum kita memasang bagian motor pompa ini ke prosesor. Jadi ini tinggal kita pasin aja seperti ini guys, dan kita pasang ini nih more spacernya. Ini saya kencangkan pakai jari aja ya, dan masih agak longgar-longgar seperti ini. Kalau kalian kurang yakin bisa pakai tang. Kemudian saya akan apply thermal paste, dan di sini seperti biasa ya, untuk pengujian saya memakai thermal paste yang sangat price performance dari brand Polartherm, tipenya X10. Kita pasin dulu di lubangnya, dan ini harus satu persatu ya. Salah satu dulu kita baut. Untungnya ini murnya astaga jatuh guys. Wah, susah juga ya. Untung ini murnya pakai model thumb screw. Hilang kemana nih? Oh, ada di sudut. Dan Gamdias Aura GL240V2 sudah terpasang. Ini tinggal kita nanti colokkan kabel-kabel ini ya ke CPU fan, ke 5 volt 3 pin ERBG. Dan mending langsung aja saya skip, nanti kalian bisa lihat langsung posisi nyalanya seperti apa. Nah, nyalanya seperti ini guys. Kalau ERBG sih efek atau lightning style-nya tergantung dari aplikasi atau controllernya ya. Tapi soal RGB fan, Gamdias GL240 ini biasa-biasa aja RGB fan-nya. Ala-ala RGB fan murahan gitulah. Yang keren menurut saya adalah di bagian motor pump atau base plate covernya ini. Pendaran RGB ambient yang nggak silau dan minimalis. Jadi sesuai namanya ya, Aura. Soal speed pump dan fan, saat saya cek di aplikasi ini untuk pompanya terdetek di 2800-an RPM. Dan untuk fan saat speed maksimal ada di 1900-an RPM. Sedangkan noise fan-nya sendiri termasuk cukup silent. Kalian dengerin sendirilah. Kita lanjut ke sesi pengujian. Di sini saya memakai prosi AMD Ryzen 5 5600 yang saya overclock ke 4,5 GHz dengan auto V-Core dan PBO off. Pertama-tama kita jalankan W-Prime Benchmark Stability Test. Dengan CPU package power yang masih tergolong mainstream yakni 79 watt, Gamdias Aura GL240V2 bisa menghasilkan bacaan suhu maksimal di 58 derajat Celcius, baik di monitoring HW Info maupun di Core Temp. Suhu yang cukup rendah dan termasuk bagus untuk sebuah AYO 240 sekelas harganya. Nah, buat perbandingan saya di sini pakai salah satu AYO water cooling 240 basic termurah dari Coolmoon yang seri pertama. Tentu saja dengan kondisi thermal paste dan setting yang sama persis.
Hasil bacaan suhu maksimal Prosi saat pakai AIO 240 Cool Moon ada di 61,5 derajat Celcius. CPU package powernya sama ya. Selisih sedikit ini juga karena marginal error aja. Jadi di sini GL240V2 dari Gamdias lebih bagus soal performa pendinginannya. Selanjutnya kita coba jalankan Cinebench R23 dengan setting durasi 10 menit. Di sini CPU package power Prosi saya naik menjadi kisaran 91 watt. Tapi GL240V2 masih bisa mendapatkan bacaan suhu yang solid dan sangat aman, yakni di 61,2 derajat Celcius. Dan kalau kita bandingkan dengan bacaan suhu maksimal Prosi saat memakai AIO 240 Cool Moon, ini ada di 64,6 derajat guys. Selisihnya banyak, 3 derajat lebih. Jadi jelas jauh lebih unggul GL240V2. Menurut saya ini faktornya lebih karena performa fan juga. Karena fan bawaan AIO 240 Cool Moon ini memang kelihatan kurang bagus. Faktor lainnya ya mungkin karena memang ini AIO water coolingnya sudah cukup berumur. Nah, jadi mungkin gitu aja ya review dan pengujian Gamdias Aura GL240V2 ini. Kalau ditanya ini worth to buy ya, saya bakalan jawab pasti worth to buy. Walaupun masih banyak AIO water cooling 240 yang lebih murah di pasaran, tapi performa yang dihasilkan AIO water cooling yang satu ini tergolong oke banget. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya tutup video ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.